Yo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarjet. Sebelum dimulai, Mimin ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mendukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Khususnya di video Lindong, yaitu di spoiler light novel. Di sini Mimin bertujuan ingin membuat kalian agar mendapatkan gambaran tentang chapter selanjutnya ya, yang di video manganya. Jadi bagi yang suka ya mohon bantuannya dengan cara like ya, dan bagi yang tidak suka Mimin mohon maaf ya, karena ada suara ataupun penerjemah yang tidak sesuai dengan pendengaran atau hati kalian. Jadi sebelum mulai, yuk seperti biasa Mimin selalu ingatkan kembali, tolong hargai dengan cara like video ini ya, dan jika suka komen juga ya. Yuk kita mulai ya, selamat menonton. Chapter 155. Pertarungan di area tersebut antar Lindong dengan Chenmu sangatlah sengit, yang dimana di saat itu juga Chenmu merasa tertekan dengan serangan dari Lindong. Dan saat itu juga Lindong berkata kepada Chenmu, sepertinya 500.000 pil nirvana yang telah kau gunakan itu sangatlah terbuang sia-sia. Terlihat reaksi Chenmu saat mendengar Lindong berkata seperti itu langsung mundur. Dan di saat Chenmu mundur, sikap Lindong pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dan di saat itu juga cahaya yang keluar di dalam tubuh Lindong memancar ke matanya, dan disitu langsung terpancar cahaya dingin seperti energi mental yang hebat menyembur keluar dari istana Niwannya. Dan saat itu juga timbullah awan badai yang mulai berkumpul di atas langit, beserta guntur dan kilat di tengah-tengah awan itu. Ekspresi Chenmu saat melihat Lindong mengeluarkan kekuatan itu sangatlah suram. Dan saat itu juga dia sudah mengetahui bahwa Lindong sedang mencoba untuk menggunakan energi mentalnya, yaitu untuk mengendalikan kekuatan Yuan antar surga dan bumi. Dan dia segera cepat mengambil langkah ke depan. Dan saat itu juga langkah kakinya tiba-tiba langsung berubah menjadi aneh. Dan saat itu juga Chenmu langsung berada tepat di depan Lindong. Dan saat itu juga lengan Chenmu langsung mengeluarkan Yuan Power. Saat itu juga kekuatan yang dikeluarkan Chenmu, yaitu Blade Yuan Raksasa Ekstrim, langsung diayunkan dari tangannya menuju ke arah Lindong. Sebelum serangan Chenmu mengenai Lindong, dan saat itu juga cahaya hitam yang aneh muncul di kulit Lindong. Lalu cahaya itu menutupi seluruh tubuh Lindong yang berubah jadi sebuah rompi hitam, yang dimana saat serangan Chenmu mengenai rompi hitam milik Lindong ternyata tidak menimbulkan efek sama sekali. Dan saat itu ekspresi Chenmu berubah. Saat itu juga asap hitam yang berupa rompi hitam itu langsung mengeluarkan daya isap yang sangat kuat, yang dimana saat itu juga kekuatan Yuan di tubuh Chenmu langsung terhisap ke dalam
asap hitam milik Lindong. Dan segeralah saat itu Chen Mu tanpa berpikir panjang langsung mundur ke arah belakang, dan dia berkata, "Anak itu sangatlah aneh." Seketika itu wajah Lindong sedikit senyum dingin kepada Chen Mu. Lalu timbullah suara ledakan, dan saat itu juga di langit beserta kilat dan guntur bergemuruh sangat dahsyat. Kekuatan guntur itu berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Warna dari kekuatan guntur dengan kilat itu tidak berwarna perak, melainkan warnanya gelap gulita. Dan di saat itu juga Lindong langsung bersuara dengan lantang dan berkata, "Teknik telapak guntur." Dan di saat itu juga telapak guntur hitam itu tiba-tiba langsung mengarah ke arah Chen Mu. Seketika itu Chen Mu langsung melihat ke arah atas, dan dia pun tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan hantaman kekuatannya pun terjadi. Dan di saat itu juga Lei Sei langsung berekspresi menatap ke arah cahaya itu dengan suram. Saat serangan Lindong mengenai Chen Mu, posisi di area sekitar tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kuat, dan area di sekitar hutan itu yang sebelumnya subur langsung berubah menjadi hangus. Setelah serangan Lindong menghilang, langsung di saat itu juga ada sesosok pria, yaitu Chen Mu, yang dimana dia terluka parah dan tubuhnya gemetar, beserta warna wajahnya juga terlihat pucat. Dan di saat itu juga dia langsung memuntahkan seteguk darah keluar dari mulutnya. Reaksi Chen Mu masih terlihat syok, dan dia mengangkat kepalanya, dan saat itu juga dia melihat sesosok yang berasap hitam seperti rompi hitam yang menyelubungi tubuh itu, yaitu itu adalah Lindong. Chen Mu terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lindong dapat sebiadab itu. Sepengetahuan Chen Mu juga bahwa kekuatan Master Simbo Surgawi tidak begitu kuat seperti Lindong. Orang-orang dari dinasti Batu Iblis menatap Chen Mu begitu suram, karena mereka semua tidak menyangka bahwa sesosok yaitu Chen Mu yang sebelumnya begitu luar biasa kalah dengan telapak tangan milik Lindong. Saat itu juga ada sesosok yang berkata kepada Lindong, yaitu Lei Sei. Dia berkata, "Saat ini ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau. Aku tidak tahu bagaimana seorang praktisi yang baru-baru ini maju ke Master Simbo Surgawi ternyata benar-benar dapat mengandalkan kekuatan alami yang begitu kuat." Setelah Lindong mendengarkan perkataan dari Lei Sei, dia berkata, "Aku tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu karena dinasti Batu Iblismu terlalu sombong. Meskipun kalian kuat, kalian semua hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan medan perang kuno di masa depan. Kalian akan menemukan insiden ini serupa dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kalian tidak perlu terkejut soal ini." Lalu sahut Lei Sei berkata, "Hahaha, aku harus mengakuimu bahwa kau adalah seorang pejuang yang kuat di tempat ini. Namun di medan perang kuno ada banyak
dinasti dan praktisi kuat yang harus diwaspadai oleh dinasti Batu Iblis. Dan kau bukan salah satu dari mereka. Lalu di saat itu juga Lindong mengabaikan perkataannya dan dia berkata, aku harus menjadi pejuang kuat yang berikutnya kan? Dan aku ingin berkata kepadamu, berapa banyak pil nirvana yang telah kau gunakan untuk menjadi nirvana? Lalu di saat itu juga tiba-tiba muncul sesosok pejuang yang berkata, Lindong, jangan terlalu sombong, aku belum pernah kalah sebelum ini. Dan sesosok itu adalah Chenmu. Di saat itu juga Lei Se berkata kepada Chenmu, Chenmu, kau bukanlah lawan yang cocok untuknya. Bergabunglah dengan Lily dan yang lainnya. Lalu kalian langsung membentuk sebuah arai untuk menangani bocah ini. Ketika Chenmu mendengarkan kata-kata Lei Se, dia mengeratkan kepalan tangannya dan menatap Lindong dengan begitu tajam. Namun pada akhirnya Chenmu memilih untuk mematuhi instruksi dari Lei Se. Saat itu juga orang-orang dari dinasti Batu Iblis mengelilingi Lindong, yang dimana Lindong sebagai pusat yang ada di tengah. Mereka pun bersiap untuk membuat suatu arai. Lalu Lei Se berkata kepada Lindong, awalnya kami tidak berencana menggunakan arai ini, namun aku telah melihat kekuatanmu yang begitu mengejutkan. Selain itu, aku biasanya tidak menikmati untuk mengambil resiko yang berlebihan. Jika kita gagal untuk mencapai apapun, maka kita semua tidak akan punya nyali untuk kembali ke dinasti Batu Iblis.